Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Berbagai versi cerita seputar Dajjal seringkali kita dengar dalam berbagai riwayat. Dajjal digambarkan sebagai sesosok manusia yang membawa malapetaka. Orang-orang yang tak memiliki kekuatan iman akan mudah tergoda olehnya. Namun sebuah riwayat menjelaskan ada satu hal yang sangat ditakuti Dajjal. Konon Dajjal sangat takut pada dukhan. Menjelang berakhirnya zaman ini, akan datang sesosok manusia yang membawa malapetaka. Dialah Dajjal, orang yang menunjukkan kepada kebenaran, padahal sejatinya itu adalah jalan yang salah. Hanya orang-orang yang tak mampu menguatkan keimanannya saja yang mampu tergoda olehnya. Layaknya manusia biasa, Dajjal pun memiliki suatu hal yang disenangi dan ditakuti. Jika kita berbicara tentang kesenangannya, mungkin itu sudah biasa, yakni ia sangat senang jika banyak orang yang mengikuti jejaknya. Lalu, apa ya yang ditakuti olehnya? Adanya al-malhamah berupa jatuhnya meteor ke bumi, menyebabkan ledakan yang dahsyat sehingga debu-debu berterbangan berbentuk kabut atau asap atau dukhan. Hal inilah yang menyebabkan Dajjal menjadi cacat dan pasukannya hancur lebur di medan Armageddon. Inilah janji nubuat yang paling ditakuti Dajjal. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW mendatangi Ibnu Sayyad untuk menguji apakah dia Dajjal atau bukan, maka Rasulullah menanyakan tentang perkara dukhan atau kabut. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan bahwa Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, Ibnu Sayyad, sesungguhnya saya menyembunyikan sesuatu kepadamu. Dia, Ibnu Sayyad berkata, engkau menyembunyikan bagian depan hidung dan mulut kambing, serta ad-dukh atau asap kepadaku. Kata Abu Dzar, ia hendak mengucapkan ad-dukhan atau asap atau kabut, tetapi tidak dapat. Lalu dia mengucapkan ad-dukh, ad-dukh. Yang dimaksud dengan ad-dukhan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 hingga 12. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut atau dukhan yang nyata, yang meliputi seluruh manusia. Inilah azab yang pedih. Teks hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah mengetahui tentang hakikat Dajjal. Rasulullah sangat memahami bagaimana menguji seseorang itu Dajjal atau bukan, yaitu dengan menanyakannya tentang dukhan. Terlepas bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal atau bukan, bahwa perkara yang paling ditakuti Dajjal adalah munculnya dukhan. Dengan munculnya dukhan inilah, maka Dajjal menjadi terhapus atau cacat, yaitu buta sebelah. Terdapat tulisan kafir di dahinya. Oleh karena itu, Dajjal dinamakan Al-Masih, terhapus karena Dajjal terhapus, yaitu terhapus fisiknya dari normal menjadi cacat. Begitu juga seluruh orang kafir serta orang Yahudi yang berada di Khurasan. Tubuh mereka dari kepala sampai kaki mengalami pembengkakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar di bumi bagian timur yang disebut Khurasan. Ia diikuti oleh beberapa orang, beberapa kaum yang wajah mereka seperti perisai yang dipukuli. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari Khurasan dengan diikuti oleh beberapa kaum yang wajahnya seperti perisai yang dipukuli. Maksud dari kalimat wajahnya seperti perisai yang dipukuli adalah menggambarkan bahwa wajah mereka bengkak-bengkak akibat al-malhamah dan dukhan. Bekas bengkak-bengkak di seluruh tubuhnya itulah yang ketika sembuh menyebabkan wajah mereka bengap seperti habis dipukuli, benjol-benjol. Kemunculan Dajjal dalam keadaan cacat yang disebabkan dukhan dari al-malhamah tersebut sesuai dengan hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal akan keluar karena suatu kemarahan. Artinya Dajjal akan keluar karena adanya kemarahan. Yang dimaksud kemarahan di sini adalah al-malhamah, huru-hara besar sebelum kiamat atau kemarahan besar.
Direferensikan dari Armageddon peperangan akhir zaman menurut Al-Quran, Hadis, Taurat, dan Injil, karya Insinyur Wisnu Sasongko MT dari penerbit Gema Insani. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.